Wajib salam Nabi nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal islami bi'ulumil ulama'i wa ahyal ummati binahdatil ulama'i. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qatimil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa sa'iril khulafa'i, amma ba'du. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergelar Rasulullah, bertitel Habibullah, di mana pada 14 abad yang silam beliau adalah berperang tombak dan darah yang bercucuran. Ayah Nabi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di muka bumi dengan lafaznya yang suci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, semoga dirahmati oleh Allah. Dan yang kami hormati ustaz yang gagah dan ustazah yang cantik, semoga dirahmati oleh Allah. Serta yang kami banggakan kakak-kakak, abang-abang, serta adik-adik seakidah setanah air. Hadirin rahimakumullah, Profesor Alex M. Jared, seorang ahli perilaku politik, modernisasi, psikologi sosial dan karakter nasional, di dalam nasional karakter, Fiscal Social Perspective, yang diterbitkan oleh Transaction pada tahun 1997, menjelaskan bahwa manusia dapat dikategorikan sebagai moderat jika bersedia menerima dan terbuka terhadap pembaharuan dan perubahan, maka yang mampu bersikap demokratis dan bersedia menerima bentuk keragaman realitas sosial yang niscaya. Adapun Islam yang layak pendapat karena masih diselenggarakan Arabia mengalami hambatan kultural karena lahir di tengah masyarakat modern dan tidak berperadaban. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, penyebaran agama Islam berakhir pada ahli sejarah untuk melihat dan menelik perkembangannya dari masa ke masa. Dalam jangka waktu yang sangat singkat, sekitar 23 tahun, Islam telah dianut oleh penduduk dan menjadi setengah wilayah dunia. Dan pada akhir abad ke-20, agama ini adalah agama yang dipeluk oleh lebih dari 1 miliar manusia yang tersebar di seluruh dunia, terutama di Asia dan Afrika. Akan tetapi, umat Islam pada saat ini terkesan sangat lambat dalam merespon modernitas dan tidak jarang terjebak pada pemikiran-pemikiran simplistis yang bersifat apologi. Memang, persoalan umum yang terus dirasakan umat Islam, paling tidak di kalangan kaum intelektualnya, adalah fenomena tersinkronnya antara umat Islam sebagai doktrin dan perilaku umat dalam realitas sosialnya. Fenomena inilah yang melahirkan benturan baru antara umat Islam dan modernitas. Berkenaan dengan masalah tersebut, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan secara al-Quran dengan tema Islam dan tantangan modernitas. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebagaimana yang diajarkan dalam surah Al-Anfal ayat 50
pada dasarnya sikap tertutup yang dimiliki oleh suatu masyarakat lebih banyak disebabkan oleh keterbelakangan pengetahuan dan informasi. Padahal dunia ini berputar dan tidak pernah berhenti, dan setiap detiknya selalu menghadirkan perubahan dan dinamika baru di sekitarnya. Maka jadi gila bagi mereka yang termakan waktu tanpa sedikit pun mendapatkan hasil dari perubahan tersebut. Akan tetapi dengan kehidupan yang beragam, wajib kita untuk menjaga keyakinan sebagai bentuk perwujudan iman dan Islam yang telah kita tanam. Bagaimana yang diyakini oleh banyak pakar bahwa dunia ini tanpa terkecuali sedang mengalami the great process of modernization atau perkembangan manusia menuju proses modernisasi. Menurut ajaran Islam, perubahan merupakan bagian dari satu sunnah dan salah satu sifat asasi manusia dan alam raya secara keseluruhan. Maka merupakan hal yang wajar jika manusia, suatu bangsa dan lingkungan hidup di sekitarnya mengalami perubahan. All must change to something new and something strange. Segala sesuatu itu pastilah menemui perubahan untuk sesuatu yang baru dan beragam macam keanehan. Oleh karenanya, untuk terus berupaya lebih serius menghadapi tantangan modernitas, kita harus bersama merumuskan bersama sebuah visi kita ke depan, sebuah visi yang bersifat holistik, di mana Ketika orang barat banyak Palestina, kita malah paling banyak hamil di luar nikah. ketika orang barat langsung minum minuman keras, Kita malah yang paling banyak mabuk tersungkur memakai di pinggir-pinggir jalan. oleh karenanya, untuk terus berupaya lebih serius menghadapi tantangan modernitas. Oleh karenanya, untuk terus menjaga Islam dan iman kita di tengah modernitas ini, maka langkah utama dan yang paling utama adalah dengan tidak melepas diri ini dari cahaya ilmu para ulama, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang lebih baik bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Ayat yang baru saja kita simak bersama menurut Muqbil bin Hadi di dalam Sahih Asbabun Nuzul halaman 132 memiliki sebab nuzul mengenai Abdullah bin Muzaffar bin Qais yang diutus sebagai detasmen kecil untuk memerintahkan pengikutnya untuk taat kepadanya. Lalu ketika di tengah perjalanan pada malam hari, Abdullah memerintahkan mereka untuk mencari kayu bakar untuk dibakar. Ketika api itu sudah menyala besar, Abdullah memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam api tersebut. Akan tetapi mereka menolaknya hingga sampailah permasalahan ini di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Maka beliau pun bersabda, "Ad-du'atu bil ma'ruf", ketaatan itu kepada hal yang ma'ruf. Berdasarkan ayat
pegawai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris atau generasi para nabi. Dengan mendekatkan diri ini pada uangnya dunia dan akhirat, yakni para ulama, maka tantangan keras sabar yang modernitas akan mudah diatasi. Apalagi kita lihat